Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian merupakan sesuatu yang pasti. Pasti kapan waktunya, pasti di mana tempatnya. Tugas kita tentunya bukan mencari di mana dan kapan kita meninggal. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menyiapkan kematian yang indah, kematian yang husnul khatimah, yang semuanya itu berawal dari kebiasaan kita untuk melakukan amal-amal kebajikan. Seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'isa 'alaihi." Siapa orang yang terbiasa melakukan sesuatu, bisa jadi kebiasaannya tersebut akan membawa kepada kematian yang kualitasnya sama dengan kebiasaan yang dia lakukan. Dan siapa orang yang meninggal atas kebiasaannya tersebut, kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kondisi serta kebiasaan yang biasa dilakukan ketika dia masih hidup. Oleh karenanya, Imam Ibnu Rajab menceritakan sebuah kisah, sebuah riwayat yang disebutkan oleh beberapa ulama salaf tentang kisah kebaikan dari orang yang terbiasa melakukan amal soleh dalam hidupnya. Diceritakan ada seorang yang soleh yang ketika dicabut nyawanya, ketika malaikat maut datang menghadap orang tersebut, maka ketika malaikat maut akan mencabut roh orang tersebut, Allah Ta'ala berkata kepada sang pencabut nyawa, "Ya ayyuhal malaku sammi ra'sahu." Wahai malaikat maut, coba lihat adakah tanda di kepalanya. Maka malaikat maut melihat dan mengatakan, "Ya Rabbi, ra'aitul Qur'an." Ya Allah, saya melihat ada tanda Al-Quran di kepalanya. Maka Allah Ta'ala kemudian kembali berkata, "Syammi qalbahu." Coba lihat isi hatinya, ada apa di dalam jiwanya. Malaikat maut pun kemudian makin terkagum-kagum dan dia mengatakan, "Ya Rabbi, syamamtu siyam." Ya Rabbi, ya Allah, saya melihat ada puasa tertancap kuat di hatinya. Selanjutnya Allah Ta'ala pun kemudian berkata, "Ya ayyuhal malaku syammi qadamai." Wahai malaikat maut, coba lihat di kedua telapak kakinya, adakah tanda kebaikan dalam kedua kakinya. Maka malaikat maut pun kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, syamamtul qiyam." Ya Allah, saya melihat ada bekas qiyamul lail di kedua telapak kakinya. Maka Allah Ta'ala pun kemudian berkata, "Laqad hafidha nafsahu fahafidtahu." Wahai malaikat, sungguh hambaku ini telah menjaga dirinya semasa hidupnya dengan kebaikan-kebaikannya. Dia menjaga tilawah Qur'annya, dia menjaga saumnya, dia menjaga keikhlasan qiyamul lailnya. Maka ketika dia masih hidup menjaga dirinya dengan amal soleh tersebut, maka hari ini tugas aku dan kewajiban aku untuk menjaga hambaku ini dari keburukan-keburukan di hari kiamat ini. Maka 3 kebaikan ini mudah-mudahan menjadi pengiring akan kematian kita. Apakah kita ahli Quran dengan tilawahnya? Apakah kita ahli saum dengan saum wajib atau sunnahnya? Ataukah kita ahli dalam menunaikan qiyamul lailnya? Ada kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Utsman ibnu Affan terbiasa menunaikan qiyamul lail. Dalam satu rakaatnya beliau membiasakan diri untuk menghatamkan 30 juz. Maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu tercatat biidznillah di sisi Allah Ta'ala sebagai ahli Quran yang hatinya bersih, yang fisiknya begitu amat sangat dekat dengan Al-Quran. Maka ketika dia hidup, beliau dekat dengan Al-Quran. Meninggalnya pun beliau meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Maka jaga tilawah Quran kita, jaga ibadah saum kita, jaga qiyamul lail kita, dengan harapan ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, 3 tanda ini ada dalam tubuh kita. Barakallahu li wa lakum
Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua.